Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia ini, jika bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat tidak dimulai dengan basmalah, ada yang menganggap sholatnya tidak sah. Tetapi di Mekah tidak dimulai dari basmalah, langsung dari Alhamdulillah, karena basmalah dianggap bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Maka jika ada orang yang sholatnya tidak membaca basmalah, jangan pernah menghakimi sholatnya tidak sah. Mestinya Anda klarifikasi, apakah menurutnya basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan. Jika menurutnya basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tidak masalah. Jangan pernah memaksakan sesuatu yang masih mukhtalaf alaih atau diperdebatkan untuk menjadi sesuatu yang muttafaq alaih, yang disepakati bersama. Biarkan kita berbeda. Kita ada yang membaca surah Al-Fatihah dimulai dari basmalah, ya silahkan. Yang tidak membaca basmalah, silahkan. Ada yang menganggap jika menyentuh istri itu membatalkan wudhu, dan ada yang menganggapnya tidak membatalkan. Jangan pernah menghakimi pendapat dan keyakinan orang lain. Jika Anda menganut mazhab Imam Syafi'i, jangan menyalahkan yang menganut pendapat Imam Maliki. Fikih itu hanya dugaan, tidak pasti. Yang mengatakan menyentuh istri itu membatalkan wudhu tidak memiliki bukti pasti atas batalnya wudhu itu. Begitu juga yang mengatakan menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu, juga tidak memiliki bukti pasti bahwa itu tidak membatalkan wudhu. Dasar semuanya itu adalah dugaan. Al-fiqh dan nunun. Fikih itu dugaan. Dugaan itu berbeda dengan sesuatu yang pembuktiannya berdasarkan eksperimen. Misalnya, ada plastik. Untuk membuktikan itu benar-benar plastik, dibakar. Ternyata menyala dan meleleh. Artinya dipastikan itu adalah plastik. Orang tidak mungkin membatahnya dan mengatakannya sebagai pecahan kaca. Sedangkan masalah fikih seperti berkenaan dengan batal tidaknya wudhu ketika menyentuh istri itu sifatnya dugaan, tidak bisa dibuktikan dengan pasti. Kita tidak bisa menentukan siapa yang benar atas sesuatu yang sifatnya dugaan. Allah mengisyaratkan apapun agama Anda, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Semuanya silahkan Anda laksanakan sesuai dengan keyakinan. Siapa yang benar, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga,
semua yang memutuskan Allah. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Jika ada yang bertanya, apakah pertapaan membutuhkan waktu dan tempat yang tepat? Jawabannya ya. Menurut tuntunan para ulama, para sholihin, dan para aulia, bertapa itu satu jenis dengan berdoa memohon kepada Allah. Kita tidak meminta kepada jin atau dedemit. Bila kita bertirakat dengan berpuasa, rohani kita akan bangkit. Kita tekan jasad kita dan kita kendalikan dia dengan berzikir siang dan malam. Ditambah lagi tidak usah dikasih makan. Dengan begitu, kesadaran akan muncul dan otak kita akan semakin cerdas. Praktik bertapa ini tentunya butuh waktu yang tepat. Ke kantor, ke dokter, atau tempat-tempat umum saja membutuhkan waktu yang tepat. Orang yang datang ke rumah saya juga butuh waktu yang tepat. Mereka yang datang ke rumah pukul 6 tentu tidak saya temui, sebab jam tersebut waktu untuk istirahat. Demikian juga Allah membagi-bagi waktu. Disebutkan ada yang mustajab. Waktu yang paling mustajabah pertama adalah tengah malam lebih sedikit. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mujjammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu awil qus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Qawlan taqilan, ini adalah wahyu, intuisi yang kuat sekali. Dan bagi kita itu berat, adanya pada tengah malam lebih sedikit, yaitu antara pukul 1.30 sampai pukul 3.00 pagi. Itulah waktu yang mustajabah. Waktu yang paling mustajabah kedua adalah sebelum fajar. Sedangkan yang ketiga adalah setelah maghrib. Pada hari Jumat ada waktu mustajabah, yaitu di antara dua khutbah. Di atas itu waktu harian. Sedangkan waktu tahunan yang paling mustajabah adalah bulan Ramadan, bulan haji, bulan Rajab. Itulah bulan-bulan mustajabah. Sehingga kami melakukan uzlah pada bulan haji yang diawali dari 1 Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Apakah ada tempat yang baik untuk bertapa? Jawabannya ada. Tempat-tempat yang baik adalah yang mendapatkan barokah dari Allah.
di Mekah, bisa di Babu Salam, Hijr Ismail, dan lain-lain. Kalau di Madinah bisa di Rodoh. Kalau di luar kota Mekah, tempat yang paling mustajabah adalah di masjid. Masjidnya jangan masjid yang baru, tetapi yang lama, yang kira-kira sudah dipakai sholat selama ratusan tahun. Misalnya, kalau di Cirebon ada masjid kesepuhan, lantas di mana posisi paling mustajabah ketika bertapa di masjid kuno itu? Posisi yang paling mustajabah adalah di depan mimbar, geser ke kanan sedikit saja. Itu semua adalah waktu dan tempat yang istimewa. Namun, ada juga yang berpedoman bahwa semua waktu dan tempat adalah mustajabah. Yang penting adalah berdoa. Maka pasti Allah mengabulkan. Mereka mengutip firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Itu landasan mereka yang memiliki pandangan bahwa tidak ada waktu dan tempat istimewa. Semua dianggap mustajabah. Jika kita mau berdoa kepada Allah, menghadap kemana saja dan kapan saja dalam berdoa, maka Allah mengabulkannya. Memiliki pandangan seperti ini silahkan. Akan tetapi, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akulah kabulkan. Ini ditujukan kepada para terkasih Allah. Tawaran itu ibarat seseorang menawarkan apa saja kepada kekasihnya, perhiasan, pakaian, dan lain-lain. Lalu kekasihnya menjawab, "Aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku hanya menginginkan cintamu." Demikian juga dengan para kekasih Allah. Mereka tidak meminta kepadanya. Kekasih itu hanya mengharapkan cinta dan ridhonya. Mereka hanya sibuk berzikir dan terus berzikir. Hamba yang terus berzikir akan diberi yang terhebat dari Allah, sebagaimana dalam hadis qudsi, "Man syaghalahu dzikri am mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ili." Barang siapa yang menyibukkan diri dengan berzikir kepadaku daripada hanya meminta kepadaku, maka aku akan memberinya lebih dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Mari kita renungkan beberapa hal. Pertama, kita ini diciptakan bukan untuk selamanya. Segala materi dan kekayaan kita kumpulkan dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran siang dan malam. Tetapi setelah terkumpul,
kita meninggal dan semuanya kita tinggalkan. Kedua, kehidupan dunia adalah permainan. Segala yang tidak abadi adalah semu dan hanya mainan belaka. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Ingatlah waktu kecil dulu, tatkala bermain, kita berebut mainan sampai bertengkar. Tetapi setelah selesai, mainan tersebut terbuang begitu saja. Dari mana muncul keinginan kita untuk memiliki sesuatu? Misalnya, sejak kapan muncul keinginan kita untuk membeli televisi? Kakek nenek kita dulu tidak memiliki televisi. Tidak masalah. Kita ingin membeli televisi sebab mata kita melihat televisi. Asal mula keinginan itu dari mata. Apa saja yang dilihat, mata memunculkan keinginan. Al-Quran memberi peringatan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Allah memerintahkan agar kita mengendalikan mata atau pandangan. Janganlah kita asal melihat segala sesuatu, sebab melihat akan memicu lahirnya keinginan-keinginan. Inilah yang dimanfaatkan oleh para produsen untuk menawarkan produk-produknya. Mereka setelah memaksa menggunakan cara-cara yang curang, kadang-kadang tidak bermoral, untuk membangkitkan keinginan-keinginan kita. Mereka menyebarkan iklan besar-besaran. Ada yang beriklan dengan memakai videotron di jalan. Iklan itu dilengkapi wanita cantik, jualan silet, rem jumbo dan lainnya. Semuanya menggunakan wanita cantik. Padahal sama sekali tidak ada hubungannya dengan produk yang dijual. Kita terus dibodohi dengan cara apapun agar keinginan-keinginan kita bangkit. Tujuan akhir promosi adalah terjualnya produk. Mereka menyebarkan iklan agar kita melihatnya. Ketiga, kesenangan yang kita rasakan ini sebentar sekali. Hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan saja. Setelah membeli sesuatu, kita senang sebentar karena mendapatkan sesuatu itu. Akan tetapi, setelah itu kita akan terbebani merawat sesuatu yang kita miliki tersebut. Dan ketika muncul produk baru, bangkit keinginan baru, sehingga yang lama tidak lagi kita sukai. Semua yang kita miliki, kenikmatan-kenikmatan materi itu, persis seperti orang yang pakai kaos. Kita ingat kalau kita pakai kaos, itu hanya pada pagi hari saja, ketika kita baru memakainya. Setelah itu, kaos yang kita pakai kemana saja seharian, baru sore harinya, tatkala hendak mandi, kita baru sadar bahwa kita memakai kaos. Kenikmatan material itu juga demikian. Senangnya hanya waktu mendapatkannya, dan akan teringat ketika waktu kehilangan. Jeda waktu antara mendapatkan dan kehilangan tersebut hanya berisi keluh kesah. Semua itu hanya kesenangan palsu.
kita menginginkan sesuatu, misalnya harta benda. Akan tetapi, setelah kita memiliki banyak harta benda, kemarahan kita malah semakin bertumpuk. Semakin banyak yang kita miliki, itu tidak menjamin kebahagiaan kita. Bahkan sebaliknya, malah bisa membuat kita semakin sengsara. Misalnya, kita memiliki mobil, lantas kehilangannya, kita pasti akan kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita kehilangan mobil. Andai saja yang hilang mobil orang lain, pasti kita tidak akan kecewa. Ketika kita kecewa itu karena kita merasa memiliki. Semakin banyak kita memiliki, pasti akan semakin banyak kita kecewa. Padahal segala sesuatu yang kita miliki tidak ada yang abadi, pasti akan sirna. Akan tetapi di dunia ini ada orang yang hidupnya tidak merasakan kecewa. Siapa mereka? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.